Alhamdulillah, dalu niki masya Allah sama tinggali. Hujan lebat, hujan lebat rahmati Gusti. Mugi-mugi niki alamat ridho. Mugi-mugi niki alamat kabul. Mugi-mugi niki alamat kula panjenengan disekseni kalian para malaikat-malaikati Allah Subhanahu wa taala. Lah malaikat niku saged ngitung jumlah tetesan hujan. Bahkan Rasulullah saking takjubnya, apakah kamu bisa menghitung jumlah hujan mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman? Saged. Karena hujan itu merupakan bentuk simbol rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Lho malaikat iki saged ngitung. Tetesan hujan di laut, tetesan hujan di gunung, tetesan hujan di perkotaan, di pedesaan, tetesan hujan di atas genteng-genteng panjenengan. Saking canggih malaikat niki ngitung. Tapi ya Rasulullah, malaikat niki ngaku Pak, kula saged ngitung jumlah tetesan hujan sakmonten kathah niku, tapi kula mboten saged setunggal, ndak bisa satu. Ada satu yang saya hitung. Lha jumlah kene iso dihitung tapi ana sing gak iso dihitung. Apa yang tidak bisa kamu hitung? Kata Rasulullah, kula mboten hitung. Lek wonten umat panjenengan ya Rasulullah kumpul bareng-bareng maca sholawat dumateng panjenengan, saya ndak bisa menghitung berapa jumlah rahmat yang Allah berikan pada umat tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ndak bisa menghitung ya Rasulullah kalau ada umat panjenengan ini duduk bareng bersama-sama maca sholawat dumateng panjenengan. Saya tidak bisa menghitung jumlah rahmat yang Allah berikan kepada umat jenengan itu. Semoga kita semua di penghujung tahun ini mendapatkan derasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para jamaah ingkang kula hormati. Adapun yang kita baca malam hari ini, yang pertama tadi Radibul Haddad sudah mafhum. Bagaimana kemuliaan Radibul Haddad disusun oleh Al-Imam Al-Ghaus Al-Qutub As-Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kemudian kita bersama-sama tadi mau apa Bu? Sholawat burdah. Kita bersama-sama membaca burdah. Cuman terkadang umat ini banyak melakukan amal-amal tidak tahu sejarah dan asal usulnya, bagaimana sirrinya, bagaimana nur yang ada di dalamnya, bagaimana fadilahnya, nafahatnya, karomatnya, masya Allah. Makanya tidak sama antara orang yang ngerti dan yang tidak ngerti. Gusti Allah sampun menegaskan, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Niku lek bocah-bocah santri tafsir Jalalain niku hal yastawi, hal ini adalah apa? Istifham, sebuah pertanyaan yang enggak butuh jawaban. Ono wong takon enggak butuh jawaban. Gini iki Gusti Allah takon tapi enggak butuh jawaban. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang punya ilmu dan orang-orang yang enggak punya ilmu? Kira-kira jawabannya pun jelas namun mboten. Dipun jelas. Yo gak padha duwe ilmu kalian mboten enggak ada ilmu. Maka kita disunnahkan, dianjurkan setiap amal-amal yang kita lakukan ngerti ilmuni, tahu ilmunya. Ngapunten, anak kecil jenengan paringi karet ya karet sing warna-warni. Kalian pilihan gelang emas. Arek cilik kira-kira milih sing pundi? Jeneng arek cilik. Dikokon milih be bapak iki nduk milih nduk sing situk diparingi gelang emas 10 gram, sing situk diparingi gelang karet sing warna-warni, abang, hijau, kuning, pelangi. Jenenge larit bocah si alit. Sing dipilih duduk gelang emas 10 gram, tapi sing dipilih nopo? Gelang karet.
kono warna-warni iki warna sitok tok kuning. Itu anak kecil, nggak tahu nilai, nggak ngerti rego. Coba lihat sing dikon milih mboke. Halo, Bu, bapak teko. Bu, ini Bu, situ nggawa gelang 10 gram, situ nggawa milih pundi jenengan Bu? Lek ana sing milih gelang karet, Pak, tolong lebokno iki bojo sampean. Lebokno ten pundi? Porong ngawur ae. Kenapa kok beda? Sang anak milih gelang karet tapi sang ibu milih. Karena ibu ngerti no? Ngerti duit jadi. Ngerti ilmu nih, ngerti regane, ngerti nilai nih. Nggak terkecoh dengan warna-warni. Opo gelang karet warna-warni. Mas yo gelang emas 10 gram gak warna-warni itu sing dipilih. Kena di Sumpah ku sumpah dodok ae. Kena ditabung. Dodol ae. Lu nak gelang mahal harganya karena apa ngerti? Bareng si anak gak peduli gelang 10 gram gak peduli, milih warna-warni. Hakada, itulah perumpamaan orang yang alim, orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Tiang sing mboten gak ada ilmu nih, para ibu, para bapak, para jamaah lebih sering milih hal-hal yang gak ada nilainya. Warna-warni, tergiur dengan warna-warni. Apa itu dunia ini? Tapi para alimul alama, para ulama, para guru-guru kita, masyayikh, salafun salihun, mereka itu orang-orang yang punya ilmu, gak tergiur Pak. Masih dunia nih sak geblek wake nang tangan tok Pak. Begitu juga yang kita lakukan malam hari ini, para hadirin, para jamaah, rotibul haddad, baca sholawat burdah. Ini bagi orang yang ngerti, orang yang alim, mahalnya luar biasa. Bagi orang yang ngerti, bagi orang yang faham, burdah itu masya Allah. Al-Habib Sultanul Ulama Sayyidina Al-Habib Salim Asy-Syadzili rahimahullah, beliau mengatakan siapa orang baca burdah sekali itu lebih baik dari membaca 10 kali apa? Dalailul Khairat. Nanti mau Dalailul Khairat. Apa rupanya Dalailul Khairat itu Ustaz? Dalail itu yo ampuh, selawat yang luar biasa. Tapi kata beliau Al-Imam As-Sayyid Salim Asy-Syadzili, burdah yang kita baca tadi ini mulai awal itu lebih utama 70 kali. Bahkan beliau mengatakan burdah itu nafahatnya, hisinnya, apa hisin itu? Hisin itu penjagaannya, penjagaan, benteng. Benteng bagi orang yang mendawamkan membacanya lebih dahsyat daripada Hizbun Nawawi. Apa maning Hizbun Nawawi? Gak paham maning. Ya iki aja jelasno nang arek ini iki kadang. Supados jenengan tuh paham. Hizb Nawawi itu luar biasa. Hizb Nawawi dikarang oleh Syekh An-Nawawi. Niku sinten sing istiqomah maos Hizb Nawawi, dia tidak akan mendapatkan lek jare wong Jawa keapesan. Napa? Keapesan. Dia akan dijaga oleh Allah dari sihir. Dia akan dijaga oleh Allah dari binatang buas. Dia akan dijaga oleh Allah dari kebakaran. Dia akan dijaga oleh Allah dari hal-hal yang bersifat tidak enak, merugikan. Itu Hizb Nawawi. Loh, sinten sing maos burdah itu hisinnya, apa hisin? Penjagaannya lebih dahsyat dari Hizb Nawawi. Mulanya panjenengan pun kaget para hadirin, para jamaah. Ulama-ulama kita, ulama-ulama sepuh, Bayi Wahab Hasbullah tambak beras, Bayi Abdul Karim Nirboyo Kediri, Bayi As'ad Samsul Arifin situ Bondo. Niku lek punya hajat besar, niku langsung santri ini burdah. Kalau punya maksud besar, santri ini langsung sing diwaca burdah. Sampai Mbah Abdul Karim niku lek matur sapa wong istiqomah maca burdah gak bakal dadi wong fakir.
Karena dahsyatnya isi burdah itu sendiri. Mbah Yai Wahab Hasbullah, beliau itu pejuang luar biasa, termasuk pendiri Nahdlatul Ulama. Leresan abah kula niki kali umi kula kepanggih ten tambak beras santrine Mbah Wahab, paham betul adatnya tambak beras. Itu kalau Mbah Wahab itu ada perjuangan besar. Kalau Mbah Wahab itu punya tujuan besar, lidakwah wa li'ila'i kalimatillah, mendapat tantangan besar, langsung telepon Mbah Yai Fatah. Burdah, santri-santri kon maca burdah, ojo leren lek gak tak kongkon leren. Karena dahsyatnya sirri hisin burdah ini. Lah kadang orang tuh ngapunten, lek gak ngerti, opo sih maca opo sih? Kok cek suwe ini? Suwe apa dilebut? Tak delok ibu pojokan niku sing nglonggone mengkreng rono. Gak suwe pindah mengkreng rono. Mari ku pindah nang mburi. Gak mari-mari. Allahumma sholli ala Muhammad. Ndak apa-apa masuk pindah rono ini sing penting melu majelis insyaallah oleh barokah kabeh. Luar biasa, jenengan ini diajak membaca burda itu luar biasa. Yang sekarang sudah mulai langka, para hadirin, para jamaah yang kalau hormati, mulai langka. Alhamdulillah ini masih ada komunitas, ada majelis di bawah bimbingan beliau, para habaib, para asatid, ditabuh dengan semangat oleh adik-adik kita ini dengan rebananya luar biasa. Ini hal yang langka dan mahal. Kula ulangi, mahal bagi mereka yang ngerti. Ada sing gak ngerti ya, kok ada cilik niku wow, didudukno emas 10 gram yo gak arep. Mbok ta opo iki? Gak ngerti. Lah, kita membaca sholawat burda ini yang menyusun juga gak main-main. Kalau angsal riwayat kisah kemuliaan keutamaan burda saking Mbah Yai Husain Ilyas Mojokerto. Mbah Yai Husain itu matur, kenapa sih ulama-ulama kok titik-titik maca burda, titik-titik maca burda? Karena asbabul wurudnya luar biasa. Burda ini para ibu, para bapak, para jamaah diserat, disusun oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Busiri. Al-Imam Al-Busiri itu berasal dari Iskandaria, Mesir. Iskandaria, Mesir. Kapan-kapan ayo kita ziarah di sana. Insya Allah. Ngono lho gak apa-apa, Gusti Allah sogi. Umroh plus Mesir. Ziarah Imam Busiri. Amin. Imam Busiri ini yang nyusun, yang nulis. Jadi bait-bait yang kita baca ini para ibu, para jamaah disusun oleh Imam Busiri. Karena apa? Saking cintanya beliau kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mahabbahnya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa orang sekarang itu mabuk. Risyek, karena puncak risyek apa? Risyek itu risyek rindu. Karena puncaknya rindu kepada junjungan Rasulullah SAW, sakit itu tersusun bait-bait indah. Jadi yang kita baca tadi itu adalah bait-bait indah pujian kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tiang niku bu, pak, lek wis kadung mabuk asmara, iku bahasa iku yang romantis. You know what? Arek takon arek nom-nomi. Arek-arek wis kadung jatuh nopo? Itu bangun jadi. Orang itu kalau sudah kasmaran, jatuh cinta, Allah kalimatnya itu romantis. Duhai kekasihmu, wajahmu bagai rembulan yang wah. Sayangi sing ngono-ngono iku haram. Pengumuman. Tapi Imam Busiri ini jatuh cinta, tenggelam dalam isyq, kerinduan yang dahsyat kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya kalimat demi kalimatnya itu para hadirin, para jamaah, memiliki sir, memiliki rahasia-rahasia, memiliki hikmah, memiliki nur cahaya yang terkadang kita sendiri nggak tahu, hanya ahlul hikmah, para ulama-ulama ahlul hakikoh yang tahu. Karena apa? Kalimat-kalimat itu adalah buah dari isyq, mahabbah, cinta dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu panjenengan semerapi para ibu, para jamaah. Imam Busiri ketika itu gerah, sakit. Sakit diceritakan dalam riwayat, beliau sakit stroke, lumpuh. Jadi nggak bisa bangun. Lek bahasa wong sakniki kembang ambing. Karena sakitnya nggak setahun 2 tahun. Diceritakan beliau sakit itu 3 tahun, salah susanawat 3 tahun, 3 tahun mboten sakit melampah. Tapi karena rasa rindu mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sakit itu nggak dirasakan. Hingga beliau suatu ketika tidur, mimpi didatangi oleh sang kekasih baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru kulo putranipun Kiai Basori Alwi Gus Rifat Basori, beliau itu majeduk, beliau itu matur, siapa yang cinta pasti memimpikan yang dicinta, itu bukti kesejatian cintanya. Wis kadung ngomong ngono wis gak kena dianu. Siapa yang cinta pasti memimpikan yang dicinta, itu bukti dari kesejatian cinta. Imam Busiri cinta sejati dumateng Kanjeng Nabi, mimpi ditekani Rasulullah. Sampean ditekan cik. Halo? Awak dhewe mimpi ditekani sapa? Ojo-ojo kakean delok sinetron, kakean delok artis, idola kita bergeser. Naudzubillah min dzalik. Idola kita harus siapa? Rasulullah. Yang kita cinta harus siapa? Rasul. Semoga kita dianugerahi mimpi berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawuh Kanjeng Nabi. Nalikane Kanjeng Nabi rawuh, Bayi Husain matur. Lah, inilah asal muasal kenapa solawat ini dinamakan solawat napa niku wau? Burda. Burda itu kalau diartikan Jawa, Bayi Husain itu lek ngartino Jawa, burda itu artinya kemul. Kemul, selimut. Wekdal niku terus Mbah Husain, Rasulullah datang dengan indahnya memakai baju yang sangat indah, baju yang sangat menunjukkan haibah kewibawaannya, mengunjungi Al-Imam Al-Busiri rahimahullah yang sedang sakit. Maka jubah beliau dikemulkan kepada siapa? Imam Busiri. Ridon lima yasna, menunjukkan ridho dan senang kepada Imam Busiri yang sudah menyusun syair-syair bait-bait sholawat burdah tadi itu. Kanjeng Nabi ini remen dikemulno biidnillah, ajaib. Ketika Imam Busiri bangun, barokah dikemuli Kanjeng Nabi, sakitnya yang selama itu langsung diberi waras dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh beliau solawat ini dinamakan solawat kemul atau solawat burdah. Maka siapapun yang istiqomah mendawamkan membaca solawat burdah karena mahabbah cintanya kepada Rasulullah, insya Allah akan dikemuli syafaat kalian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Zain bin Smith memberikan nama lain burdah. Nama lain burdah itu bukan hanya burdah. Beliau Habib Zain bin Smith Madinah mengatakan nama lain burdah ini oleh Imam Busiri itu bur'ah. Apa arti bur'ah? Solawat penyembuh. Solawat penyembuh. Muga-muga sing loro-loro diparingi waras dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah solawat burdah, kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, terus bisa taat fi ibadatillah. Oleh karena itu para hadirin, para jamaah yang Allah hormati, tidak sembarangan burdah ini.
Ini adalah amal para aulia-aulia, para guru-guru kita, para pembesar-pembesar agama. Karena beliau tahu betul bagaimana sirrinya, rahasianya yang ada dalam sholawat burda ini. Maka bersyukurlah para hadirin, para jamaah, bejo-bejone kula lan panjenengan. Beruntungnya kita semuanya diajak oleh para habaib, para guru, para ustadz untuk mendawamkan membaca burdah ini. Semoga ini menjadi amal istiqomah kita semuanya. Semoga kita semua bisa mengamalkan, meniru para ulama yang mendawamkan membaca burdah ini. Meskipun burdah ini panjang, tapi ada beberapa bait-bait yang kita kenal. Ada 3 bait. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habib khairil khalqi kul. Yang kedua, huwal habib alladzi turja syafa likulli haw ahwali muktahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'an. Sampai Al-Imam Al-Habib As-Sayyid Salim Asy-Syadili, Sultan Ulama, mengatakan man lahul hajah fal yaqra'il burda. Barang siapa yang punya hajat, punya maksud, punya cita-cita, fal yaqra'il burda, hendaknya dia membaca sholawat burda. Demikian Bapak Ibu jamaah yang bisa kami sampaikan sebagai penguat supados kula panjenengan ini dijak maca salat burda itu faham betapa nilai burda ini luar biasa, betapa sholawat burda ini adalah amalan guru-guru kita, betapa sholawat burda ini juga pegangan dari para ulama-ulama, termasuk benteng bagi umat di akhir zaman, sehingga kita semua terbebas, terhindar dari fitnatus zaman, terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman yang sekarang ini lagi marak. Semoga kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, jamaah kita, barokahnya Rotibul Haddad, barokahnya sholawat burda, dilindungi oleh Allah wa ta'ala, diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikemuli oleh syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.